Perlu ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahin. Ya, khususnya buat nanti antum-antum yang bakal terlibat baca hadis ini. Ya, siapapun yang baca hadis Nabi Muhammad SAW ada beberapa catatan. Ini di pembahasan al-lahan wal musahhaf wal muharraf. Ya, di sini ada catatan wa galal ulama. Galal ulama telah berkata innal lahina fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam dakhilun fil wa'id asyadid 'ala al-kadhibi 'alaihi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhan famahma rawaita anhu wa lahanta fihi kadzabta 'alaihi. Jadi di sini beliau mengatakan ulama telah berkata bahwa orang yang baca hadis Nabi salah maka dia akan masuk ke dalam ancaman secara umum, ancaman Nabi Muhammad yang Nabi ucapkan, siapa yang bohong, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang bohong atas nama saya sengaja. Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau sengaja, maka kata Nabi sengaja bohong atas nama saya, bilang sama dia siap-siap masuk neraka. Dari hadis ini kita fahami, kata ulama, Nabi nggak mungkin salah baca. Ya misalnya ucapan hadis Nabi Muhammad SAW, mungkin nggak Nabi bahasa Arabnya salah? Nggak mungkin. Nah maka orang yang salah membacanya, kalau ente meriwayatkan hadis, maka ente bohong seolah-olah Nabi ngomongnya salah kayak begitu, padahal yang salah kita begitu. Maka kita bisa masuk termasuk orang yang bohong atas nama Nabi Muhammad SAW, seolah Nabi ngomongnya salah begitu. Nah berkata dari sini, berdasarkan inilah wa min thamma qala Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah berkata haqqun ala talibil hadis an yata'allama minan nahwi wal lughah. Orang yang mau mempelajari hadis, mengkaji hadis, sangat sepantasnya hendaknya dia betul-betul mempelajari nahwu dan bahasa Arab yang benar. Harus banyak belajarnya? Enggak harus banyak. Seapa kadarnya? Ma yatakhallasu bihi min syainil lahan wa tahrif wa ma'arratihima. Sekiranya dia bisa baca benar. Sekiranya bisa dia ini dengan ilmu yang dasar tadi, kadar tadi, bisa menghindari kesalahan ataupun tahrif, perubahan daripada membaca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini kalau sengaja. Dan di sini juga ada kata-kata yang ajib. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Mughith fi hukmil lahan fil hadis. Ya, kitab Al-Mughith tentang hukumnya salah dalam membaca hadis. Walil qari'i idza lam yuqassir fit ta'limi thawabu qira'atihi. Siapapun yang baca hadis, dia akan mendapatkan pahala membaca hadisnya Nabi Muhammad SAW dengan catatan waktu belajar kagak teledor. Dia udah benar-benar sungguh-sungguh, tapi teledor nggak apa-apa, yang penting dia sungguh-sungguh begitu. Tapi kalau dia teledor terus baca salah, wa in akhta'a aulahan idza lam yata'ammad ifsadan. Kalau dia teledor dan baca salah ya, pasti dia dosa. Tapi kalau dia enggak teledor, terus dia enggak niat sengaja merusak atau merubah hadis, ya dia nggak apa-apa, tetap dapat pahalanya. Jadi catatannya apa? Salah baca hadis nggak masalah. Yang penting pertama dia nggak niat merubah hadis itu, emang nggak sengaja. Yang kedua, waktu belajar dia udah sungguh-sungguh, belajar nahwu ngafalin, belajar sorof ngafalin, cara ngucap. Makanya anak kalau santri di kelas itu kurang alif lam aja, anak nggak terima tuh bacaan. Kurang alif lam kayak salah, kadang-kadang ada tambahan ini, tambahan, anak nggak terima, harus perfect baca sama anak. Antum perhatiin yang di kelas-kelas Tanawi, nggak bisa hatta tanwin dikurangin, tajwid harus perfect benar baca, rapi. Wa kana min adatil Habib Alwi bin Muhammad al-Haddad wa min aslafina sholihin, di antara kebiasaan para salafus soleh, mereka itu kalau muridnya baca kitab ada salah-salah dikit yang sekiranya jamah nggak terlalu keras, tapi kalau udah ayat dan hadis, wah mereka keras, nggak bisa, harus rapihin. Karena ini hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat Quran, nggak boleh baca. Makanya tuh mumpung masih pada belajar, biar dobet kalau baca tuh biar rapi banget. Karena kalau di kelas suka bercandain santri itu, salah baca sedikit, anda bilang ente min berapa? Ente deketin coba kitab ente, coba deketin lagi sampai gituin. Ente tanya santri-santri anak Tanawi, anak aliyah tuh. Nah, karena penting, apalagi saat membaca hadis. Wa'alam, dan ini penting, ini kata Abu Yasin Al-Maliki. Beliau kasih catatan, wa'alam anna man arada qira'ata kutubil hadis. Ketahuilah siapa yang mau baca kitab-kitab hadis, mimman la ma'rifata lahu bil arabiyyah. Bagi orang yang memang tidak punya wawasan dasar tentang bahasa Arab, ini
buat orang-orang di luar, kan ada majlis-majlis Bukhari itu ya, di majlis-majlis para habaib kita di luar biasanya kadang-kadang ada yang pengen ikut tabarruk dan dia belum pernah nyantri, belum pernah belajar bahasa Arab. Kalau yang seperti itu kata Abu Maliki, wa gharduhu at-tabarruk biha fi khassati nafsih, niat dia baca bukan bangga-banggaan, bukan, tapi pengen ambil barokah ikut baca kitab Sahih Bukhari. Au yusmi'aha liqaumin, atau dia baca untuk memperdengarkan kepada orang lain, ya baca kayak di majlis begini. Because di tabarruk, emang niatnya tabarruk, la tasaddur wal ulu, bukan niat pengen maju ke depan, membanggakan diri, nunjukin bacaan anak bagus atau anak keren atau anak begini. Falyaqra fi nuskhatin sahihatin muqabalatin madbutah. Hendaknya dia pilih naskah kitabnya itu naskah yang benar, yang sudah diperbandingkan dengan naskah-naskah yang lain, cari penerbit yang bagus begitu, yang sudah betul-betul dipatenin bacaannya, titiknya, kalau perlu ada harokatnya begitu ya. Wa ma'tarahu fiha minal lahan, dan apa-apa yang sekiranya kesusupan lahan di situ. Kalau ada kesusupan lahan, wa ma'tarahu fiha minal lahan, kalau sudah dia niatnya tabarruk, udah pakai cetakan yang bagus, udah ada harokatnya, masih salah juga, la yu'akhadhu bihi insyaallah taala. Insyaallah enggak dosa. Ya, jadi artinya sebelum baca ente rapihin diri ente gitu. Ente pernah mondok, perhatiin benar-benar. Kalau ada jamaah yang enggak pernah mondok, misalnya di luar nih, anda pengen ikut tabarukan, cari kitab Sahih Bukhari yang ada harokatnya. Udah ada harokatnya, udah masih salah juga, insya Allah nggak dosa. Asal niatnya jangan pengen ngebanggain diri, pengen apa, emang sengaja salah begitu, insya Allah nggak dosa. Dan insya Allah kita yakin yang di sini nggak ada yang dosa, insya Allah ya. Karena ini udah nuskhohnya, udah nuskhoh yang banyak harokatnya, dikasih tahu yang penting-penting harokatnya begitu. Dan juga kita niatnya bukan insya Allah tinggal dirapihin niat antum, jangan niat tasaddur, pengen tasaddur, sodr dari kata-kata sodr di depan, pengen tampil, ataupun pengen menunjukkan ketinggian ilmu ente, jangan seperti itu. Kita niat insya Allah seperti niatnya para ulama-ulama kita yang dikatakan tadi, disebutkan sama Habib Ahmad bin Ali ini. Insya Allah kita niat baca kitab Sahih Bukhari buat anak-anak kita, keturunan kita yang belum kepikiran namanya siapa, keturunan ke-7 ke-8. Kita niat buat santri-santri kita yang udah pernah belajar ataupun yang bakal belajar. Kita niat buat orang-orang tua kita, dan kita niatin buat umat Islamiyah ini yang ada di Indonesia ataupun di dunia semuanya, kita niatin buat masalih, buat maslahat. Ya insya Allah, karena kitab Sahih Bukhari ini ada di rumah aja, rumahnya dijaga sama Allah. Ada di kendaraan aja, kendaraannya dijaga sama Allah. Apalagi kita baca, kita niatin buat maslahat ummah Islamiyah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dari Rasulullah SAW.